senang banget ya. Selesai tadi kita ibadah di gereja masing-masing. Saya ini ada dapat berkat biapong. Ternyata keluarga dari Manado Kote datang ke Balikpapan bawakan pesta biapong. Dan enak banget ya, puji Tuhan. Setelah selesai ibadah tadi, akhirnya Pastor minta mereka temani makan, kita makan ikan selesai. Dan waktu pas makan ini, mereka punya banyak cerita, kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita. Dan saya pun yang dengar pertama kali, jadi merinding, terharu, kagum akan karya Tuhan Yesus. Nah, siapa mereka dan bagaimana kesaksiannya? Silakan, ayo Bu, ceritakan dulu. Ya. Ada satu kesaksian di mana memang sudah lama Iko-Iko itu ke dialek Manado, Pastor. Iko-Iko itu live streaming, dan satu waktu cucu saya 3 hari dia muntaber. Habis itu selama 3 hari itu nggak berhenti dia muntaber. Pada hari Selasa pas ada jadwal kegiatan ibadah dari rumah ke rumah, saya tidak ikut karena saya harus jaga cucu saya karena dia sakit muntaber. Jadi cuma opanya yang ikut ibadah, dan opanya titip kasih minum ini obat, memang sudah diwanti-wanti harus kasih minum supaya baik. Tapi iman saya berkata tidak, saya tidak kasih minum itu obat. Saya ambil itu air yang sudah didoakan, air putih yang sudah didoakan oleh pastor setiap pagi saya ikut live streaming. Saya ambil air itu, kasih pagi ke cucu. Bilang, cucu saya namanya Clayton minum ini sudah didoakan. Dan cucu saya tahu, air obat oma. Jadi dia ambil tuh air, dia minum. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya kasih minum. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi. Cucu saya saat itu juga sonyandak muntah. Langsung kasih makan, dia langsung makan. Amin. Padahal sebelumnya mau kasih suah saja 1 sendok, tidak mau. 3 hari badannya agak turun, tapi waktu saya sudah kasih minum tuh air putih yang sudah didoakan oleh Pastor Andi, dia langsung minta makan. Dia minta makan, dan obat yang DP Opa suruh kasih, kita nak kasih minum. Padahal opanya bilang kasih minum. Kita yang DP Opa songboku marah lantaran DP Opa bilang harus. Tapi saya tidak kasih, iman saya berkata tidak. Dengan air doa ini pasti ada mujizat. Dan benar, cucu saya boleh sembuh pada saat itu juga. Jadi ibu ini datang dari Manado bukan semata-mata cari kesembuhan, tetapi karena sudah mengalami kebaikan Tuhan Yesus, maka ada kerinduan, bahkan sampai 2 kali loh dari Manado Kote datang ke Balikpapan untuk beribadah. Amin. Ya, puji Tuhan. Makasih Bu. Coba sapa dulu atau pesan apa untuk saudara di Manado. Ayo kan nonton ini, ada ribuan orang nonton dari Manado nih. Ayo, pakai bahasa Manado dulu. Teman-teman, saudara-saudara yang ada di Manado, tetap percaya kuasa Tuhan tetap ada. Mujizat Tuhan sampai saat ini masih ada bagi kita. Dan itu yang kita ada rasa. Lewat pelayanan dari Pastor Andi Simon, saya merasakan bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Ini saja kesaksian saya. Puji Tuhan. Nah, saya tanya bapaknya dulu. Sebelum nanti kita ke Om, ada beberapa pertanyaan. Tadi sharing itu menarik banget. Kadang-kadang ada orang di medsos mengatakan ini pelayanan settingan. Orang-orang yang datang dibayar. Nah, Om yang datang pertama kali di sini, ya, antar istri dan sama anak terkasih, gimana penilaiannya dengan pelayanan ini? Silakan, monggo. Itu pelayanannya real, tidak ada settingan-settingan. Sesuai yang orang lihat di lapangan, itu real, tidak ada settingan. Nyata loh. Real. Iya. Amin. Sesuai dengan apa di lapangan itu yang Jadi sama. biasa di live streaming sama dengan yang ada di kamera kerjanya sama. Sama, iya. Amin. Terima kasih. Iya. Nah, berikutnya ada Om siapa namanya? Vence Manolong. Om Vence Manolong. Ternyata dari orang Manado katanya. Dan ini pertama kali ketemu pas makan sama-sama Om ini ikut, dan ternyata ada ceritanya. Saya pun dengar, jujur saya terharu
dan semakin semangat melayani. Silakan mungkin mau kasih kesan dan pesan kepada pemirsa ini, bagaimana pelayanan Pastor Andy yang Om rasakan dan lihat sendiri. Luar biasa. Jadi perkenalkan, nama saya Venca Manolong. Saya merantau di Balikpapan sudah kurang lebih 52 tahun. Dan selama di Balikpapan baru pertama kali saya masuk beribadah bersama dengan Bapak Pastor Andy Simon. Awalnya saya hanya lihat-lihat di YouTube dan saya pingin tahu sebenarnya bagaimana di dalam. Ketika saya tiba di tempat ibadah, pertama kali yang saya terharu sarapan pagi. Saya langsung merasa terberkati. Kemudian setelah itu saya mau masuk di ruangan, saya seolah-olah berpikir seperti saya pingin mau masuk di satu kerajaan atau surga. Karena orang berbondong-bondong mau masuk, banyak betul. Ketika saya masuk di dalam, saya merasa luar biasa, diberkati karena saya dapat tempat di depan juga. Sudah ada banyak teman-teman atau keluarga yang siapin di depan. Ketika ibadah, saya terharu dengan tidak begitu bertele-tele tapi sangat bermakna. Saya puji-pujian, ketika saya mau fokus dengan suasana puji-pujian, kuasa getaran yang saya terima masuk. Saya tinggal menahan jangan sampai over. Saya menahan dan saya mengharapkan energi yang saya ada di sekitar, ada orang yang di sekitar saya itu berpengaruh dengan berkat dengan energi yang terbuka di sekitar saya. Dan hasil dari Bapak Pendeta Andy Simon, salah satu figur yang luar biasa. Bapak Andy Simon biasanya di mana-mana kita ada kolektor persembahan, tapi ini tidak ada. Bahkan malah kita diberi beras semua kepada jemaat yang hadir. Luar biasa. Jadi satu daripada satu, kalau bisa dibilang pendeta yang paling hebat. Terus hasil dari suasana ini, ada di samping saya juga ibu-ibu yang menangis, yang merasakan kuasa Roh Kudus yang masuk ke dalam tubuh dan merasakan panas. Dan ibu ini dari Bontang, dia merasakan saya merasa sudah enak dan merasa nyaman. Wah, luar biasa. Saya lebih terharu dengan apa yang ada di pelayanan di YHS ini. Terima kasih, itu kesaksian saya. Amin. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Saya kan kadang-kadang itu, saya udah ngomong sama Pak Jimmy juga yang biasa bantu kita. Saya kadang-kadang itu sebetulnya ada rasa malu. Kenapa malu? Karena orang-orang yang datang segini banyak. Tadi itu yang ada mungkin sekitar 600 orang yang datang tadi itu. Penuh tempatnya sampai di atas penuh. Kita itu ada piano tapi nggak ada yang main gitu. Saya ada kerinduan sebetulnya supaya pelayanan ini ke depan juga ada yang main piano, ada yang Mbak WL, atau ada yang Mbak Uni, kan. Lalu orang tinggal Mbak Khotbah, tapi ternyata Pak Jimmy ini punya cerita yang lain. Silakan Pak Jimmy, apa yang tadi Bapak ceritakan? Terima kasih. Selama saya membantu pelayanan Pastor Andy Simon, itu hadirat Tuhan luar biasa. Karena dari segi pelayanan itu sederhana sekali. Masalahnya nggak ada WL, nggak ada pemain musik, tapi hadirat Tuhan itu luar biasa. Seperti itu oleh Alkitab, seperti Daud. Waktu Daud dia menyanyi untuk Tuhan, di tengah hutan pun hadirat Tuhan itu kencang sekali turun di hutan. Nah, itu sebagai contoh, dan di mana hati Tuhan itu tertuju ke Raja Daud. Nah, sekarang Tuhan itu tertuju, hati Tuhan tertuju ke Pastor Andy Simon, pelayan Pastor Andy Simon. Dari saya melihat ya, Pastor Andy Simon itu waktu dia mengangkat pujian pembukaan itu, hadirat Tuhan tuh
sudah mulai turun, terbuka. Nah, di situ orang dilawan. Jadi simpulkan pelayanan Pastor Andi Simon seperti Raja Daud. Waktu Raja Daud menyanyi itu hadirat Tuhan, hadirat Tuhan turun, pintu surga terbuka, orang dilawan. Nah, itu yang dibutuhkan setiap orang. Nah, hadirat Tuhan itu yang dibutuhkan, yang menyibukkan, yang memberi penghiburan, hadirat Tuhan. Nah, di mana yang terjadi Pastor Andi Simon punya pelayanan sama seperti Raja Daud bernyanyi di tengah hutan, sama. Nah, itu jadi kesaksian saya dan saya mengucap syukur, saling membantu pelayanan Pastor Andi Simon dan banyak orang yang datang dilawat, disembuhkan. Bukan cuma itu aja dalam pelayanan Pastor Andi Simon sering hampir rata-rata pastor ya sebulan bagi-bagian berkat itu, bagi-bagi beras. Yang lebih unik lagi, waktu setiap pelayanan hari Minggu pagi, orang sebelum masuk ke gedung diberi sarapan, diberi snack, minuman, air putih, kopi, susu. Ya, itu yang menyegarkan. Sebelum ibadah sudah diservis duluan. Puji Tuhan, karena hati Tuhan, pastor mengenal benar. Itu satu-satunya kepekaan dari Pastor Andi Simon. Dan saya mengucapkan terima kasih Pastor Andi Simon, karena lewat Pastor Andi Simon banyak orang mendapat berkat. Pertama berkat kesembuhan dan berkat-berkat banyak semua. Tidak bisa dibicarakan, banyak. Karena Tuhan mengenal hati Pastor Andi Simon, sehingga mujizat-mujizat healing terjadi. Terima kasih. Iya, ada pertanyaan tadi, bagaimana menjalankan semua pelayanan ini? Ya, dari ibu kah, dari bapak gitu ya. Ada mungkin pertanyaan itu. Bagaimana? Menjalankan pelayanan ini. Saya mau bertanya. Iya. Saya ingin mau bertanya dari awal bagaimana perjalanannya Pak Andi Simon sampai jadi besar seperti ini. Karena kalau saya lihat kasus-kasusnya itu ada banyak suka duka ya, melewati suka duka itu walaupun omongan orang positif negatif kan banyak, terus bertahan sampai sekarang dan sekarang lebih maju. Wah, puji Tuhan. Ini Om terkasih mewakilin karena besok itu hari Senin tanggal 27 Mei jam 9 pagi di tempat Pastor Andi akan ada hamba-hamba Tuhan, termasuk siapa ya? Itu yang ketuanya HKBP, teman-teman hamba Tuhan akan datang. Untuk apa? Ya kayak gini, sharing-sharing. Dan saya hamba Tuhan yang senang kok untuk sharing. Juga saya suka ditanya-tanya, nggak apa-apa. Karena kita suka menjawab apa adanya. Jadi Om tadi bertanya, saya bilang sih cuma satu aja. Puji Tuhan Yesus baik. Tuhan yang sertai sampai hari ini. Tuhan yang memberikan sehat yang baru. Kalau kita tidak Tuhan kasih hati yang baru, manusia bisa hati pelit. Ya, baik belum punya ataupun sudah punya, belum punya, dia cari, udah punya serakah. Hati manusia bisa begitu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan Yesus, hati yang baru sehingga hari ini satu hari saja saya tidak berbagi atau berbuat baik atau membantu orang lain, saya rasa tidak enak. Itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Ya, padahal saya sendiri juga jujur, ya, lagi membangun, kan tahu sendiri ya, kita lagi bangun toilet di atas, lagi kerja, kita juga berketua menghidupi ada banyak orang. Tapi sekali lagi bahwa hamba Tuhan itu tidak minta-minta, tapi dia betul-betul kalau hamba Tuhan, dia percaya Tuhan, Tuhanlah yang menjadi sumber berkatnya. Dan saya alami sungguh-sungguh bagaimana pelayanan ini, Tuhan yang menolong sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan menolong sampai hari ini. Amin. Ya, kiranya bisa menjawab dan jadi berkat buat Om terkasih. Ya, dari rumah makan Torani Balikpapan, kami share video ini. Saudara-saudara sekalian, merasa terberkati, puji Tuhan. Inilah suasana selesai kita ibadah. Bagaimana ibadah saudara? Saudara terberkati, tulis kolom komentar ya. Semoga berkat semuanya.